Di kota yang kelak menjadi pusat peradaban Islam, di antara lorong-lorong sederhana Madinah yang masih dipenuhi debu dan kebun kurma, hiduplah seorang wanita dari Bani Najjar yang kelak namanya mengguncang sejarah. Dialah Nusaybah binti Ka'ab. Ia bukan putri bangsawan Quraisy, ia bukan pula wanita yang dikenal karena kecantikan atau kekayaannya. Kehidupannya sederhana. Ia adalah seorang istri, seorang ibu, dan bagian dari masyarakat Madinah yang kala itu masih belajar memahami cahaya Islam yang baru saja menyinari kota mereka. Namun di balik kesederhanaannya, tersimpan jiwa yang kokoh, hatinya tegas, pandangannya tajam, dan yang paling kuat dari dirinya adalah imannya. Sebelum hijrah Nabi ke Madinah, Nusaybah termasuk di antara sedikit wanita yang hadir dalam peristiwa bersejarah Bai'at Aqobah. Di malam yang sunyi, jauh dari pengawasan kaum Quraisy, ia mengulurkan tangan untuk berbaiat kepada Muhammad. Ia berjanji akan melindungi beliau sebagaimana ia melindungi keluarganya sendiri. Janji itu bukan sekedar kata-kata, itu adalah sumpah yang lahir dari kesadaran penuh akan resiko. Ia tahu menerima Islam berarti siap menghadapi tekanan, ancaman, bahkan kematian. Tapi tak sedikit pun ia gentar. Suasana Madinah saat itu sedang berubah. Kota yang dulu dipenuhi konflik antar suku perlahan menemukan persatuan melalui Islam. Kaum Aus dan Khazraj yang dahulu bermusuhan kini berdiri dalam satu barisan. Masjid dibangun, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalun di rumah-rumah sederhana, semangat persaudaraan tumbuh. Di tengah atmosfer itulah Nusaybah menjalani hari-harinya. Ia bukan hanya seorang muslimah biasa, ia adalah wanita yang aktif, terlibat, dan peduli pada perjuangan. Ketika kaum lelaki bersiap untuk peperangan, ia tak tinggal diam. Ia menyiapkan perbekalan, merawat yang terluka, dan memastikan keluarganya tetap teguh dalam iman. Sebagai seorang ibu, ia juga mendidik anak-anaknya dengan semangat pengorbanan. Baginya, iman bukan hanya diyakini dalam hati, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan. Rumahnya bukan hanya tempat berlindung, tetapi juga tempat lahirnya para pejuang. Yang membuat Nusaybah berbeda adalah keberaniannya berbicara dan bertindak. Ia pernah bertanya langsung kepada Nabi tentang peran perempuan dalam Islam, karena ia ingin memastikan bahwa wanita juga mendapat tempat dalam perjuangan agama ini. Pertanyaannya bukan bentuk protes, melainkan keinginan tulus untuk terlibat sepenuhnya. Dan jawaban yang ia dapatkan meneguhkan hatinya. Di sisi Allah, kemuliaan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh ketakwaan. Sejak saat itu, ia memandang dirinya bukan sekedar pendamping, tetapi bagian dari barisan dakwah. Ia tidak merasa lebih rendah, tidak pula merasa perlu menonjolkan diri. Ia hanya ingin menjadi hamba yang setia. Hari-hari di Madinah tidak selalu tenang. Ancaman dari luar terus mengintai. Kaum Quraisy di Mekah tak rela Islam berkembang. Isu peperangan mulai terdengar, kaum muslimin harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Di tengah suasana itu, Nusaybah tidak menunjukkan kegelisahan. Justru ketenangan yang terpancar darinya menular kepada orang-orang di sekitarnya. Ia memahami bahwa iman sejati akan diuji, dan ia siap jika ujian itu datang dalam bentuk apapun. Tak ada yang menyangka bahwa wanita sederhana ini kelak berdiri di medan perang, memegang pedang, dan menghadang musuh dengan tubuhnya sendiri. Saat itu ia masih menjalani hari-hari sebagai ibu dan istri, mengurus rumah tangga, menimba ilmu, dan memperkuat keimanannya. Namun Allah sedang menyiapkan panggung besar untuknya. Karakter Nusaybah terbentuk bukan dalam sehari. Ia tertempa oleh keyakinan yang dalam, oleh rasa cinta yang tulus kepada Rasulullah, dan oleh kesadaran bahwa kebenaran harus dibela. Ia bukan sosok yang tiba-tiba menjadi pemberani. Keberanian itu tumbuh perlahan, mengakar kuat dalam jiwanya. Di wajahnya mungkin tak terlihat tanda-tanda seorang pejuang, tapi di dalam hatinya telah tertanam tekad yang tak tergoyahkan. Jika suatu hari Rasulullah berada dalam bahaya, ia akan menjadi orang yang berdiri paling dekat. Madinah saat itu belum tahu bahwa di antara para wanita yang berjalan di pasar dan kebun kurma, ada satu jiwa yang siap mencatatkan namanya dalam tinta darah dan keberanian. Dan waktu itu semakin mendekat. Tahun itu, langit Madinah terasa berbeda. Kabar datang seperti angin panas yang membawa kecemasan. Kaum Quraisy dari Mekah sedang menyiapkan pasukan besar untuk menyerang. Dendam atas kekalahan mereka di Perang Badar belum padam.
Mereka tidak hanya ingin menang, mereka ingin membalas, menghancurkan, dan menghapus Islam dari muka bumi. Target mereka jelas, Madinah. Pasukan itu bergerak menuju sebuah bukit di luar kota, tempat yang kelak dikenal sebagai Uhud. Jumlah mereka jauh lebih banyak, persenjataan mereka lebih lengkap, semangat balas dendam mereka membara. Di Madinah, kaum muslimin bersiap. Para lelaki mengasah pedang, strategi disusun, posisi pemanah ditentukan di atas bukit untuk melindungi pasukan dari serangan belakang. Semua tampak terencana. Di antara hiruk-pikuk persiapan itu, berdiri seorang wanita yang memperhatikan dengan mata tajam, Nusaibah binti Ka'ab. Ia tidak memegang pedang saat itu. Ia tidak mengenakan baju perang. Ia datang bersama beberapa wanita lain untuk membantu di belakang barisan, membawa air, merawat yang terluka, menenangkan yang gugup. Perannya tampak sederhana, namun hatinya bergejolak. Karena di medan itu ada sosok yang lebih berharga dari apapun baginya, Muhammad. Perang pun dimulai. Di awal pertempuran, kaum muslimin berada di atas angin. Serangan mereka terorganisir. Pasukan Quraisy mulai terdesak. Debu berterbangan, teriakan takbir menggema, dan kemenangan terasa begitu dekat. Namun, di tengah euforia itu, sebuah kesalahan fatal terjadi. Sebagian pasukan pemanah yang ditempatkan di bukit mulai turun. Mereka mengira perang telah usai. Mereka melihat harta rampasan di depan mata, padahal perintah jelas, jangan tinggalkan posisi apapun yang terjadi. Celah itu dimanfaatkan musuh. Pasukan berkuda Quraisy berputar dari belakang dan menyerang dari sisi yang tak terjaga. Barisan muslimin terkejut. Formasi pecah. Kekacauan terjadi dalam hitungan detik. Suasana berubah drastis. Teriakan kemenangan berganti jeritan panik. Debu makin tebal, informasi simpang siur, bahkan kabar bahwa Nabi telah terbunuh sempat menyebar, mengguncangkan mental sebagian pasukan. Di tengah kekacauan itu, Nusaibah menyaksikan semuanya. Ia melihat para prajurit yang tadi maju kini mundur. Ia melihat sebagian berusaha menyelamatkan diri. Ia melihat luka-luka yang mulai memenuhi medan. Dan kemudian ia melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa berhenti mengalir. Nabi berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Beberapa musuh berhasil mendekat, lingkaran perlindungan semakin menipis, situasi tidak lagi terkendali. Jika satu saja serangan menembus, akibatnya bisa mengubah arah sejarah selamanya. Saat itulah konflik yang sesungguhnya dimulai, bukan hanya konflik perang, tapi konflik dalam hati. Nusaibah bukan prajurit garis depan. Ia tidak diperintahkan untuk bertempur. Tugasnya adalah membantu di belakang. Ia seorang ibu, ia seorang wanita. Namun di hadapannya, sosok yang ia cintai dan ia janjikan perlindungan dalam Baiat Aqobah sedang terancam. Janji itu terngiang kembali di benaknya. Akan kami lindungi engkau sebagaimana kami melindungi diri dan keluarga kami. Apakah janji itu hanya akan menjadi kenangan, ataukah hari ini adalah waktunya untuk dibuktikan? Di tengah kepanikan yang melumpuhkan sebagian orang, justru muncul ketenangan aneh dalam dirinya. Seolah seluruh hidupnya, seluruh keimanannya, seluruh pertanyaannya tentang peran wanita dalam Islam mengarah pada satu titik ini. Tak ada waktu untuk berdiskusi, tak ada waktu untuk menunggu perintah. Situasi makin memburuk. Musuh semakin dekat, lingkaran perlindungan semakin menipis. Beberapa sahabat telah gugur, darah membasahi medan Uhud. Dan di sanalah seorang wanita yang awalnya hanya membawa kantong air, berdiri di persimpangan takdir. Langkah apa yang akan ia ambil? Akankah ia tetap di belakang seperti yang sewajarnya dilakukan? Ataukah ia akan melangkah melewati batas yang tak pernah dibayangkan siapapun sebelumnya? Medan Uhud menjadi saksi. Detik-detik berikutnya akan mengubah cara dunia memandang keberanian seorang wanita. Dan keputusan yang diambil Nusaibah saat itu akan menggema sepanjang sejarah. Debu semakin tebal, teriakan takbir bercampur jeritan kesakitan. Medan Uhud tak lagi jelas mana kawan, mana lawan.
Dalam kekacauan itu, keputusan besar akhirnya diambil oleh Nusaybah binti Ka'ab. Ia tidak lagi berdiri di belakang. Tanpa banyak kata, ia meletakkan kantong air yang sejak tadi dibawanya. Tangannya meraih pedang, bukan pedang terbaik, bukan pula senjata yang ia siapkan sejak awal, tapi cukup untuk satu tujuan, melindungi Rasulullah. Langkahnya cepat, tatapannya berubah, tidak ada lagi keraguan di sana. Ia menerobos kerumunan menuju titik paling berbahaya, tempat di mana Muhammad berada. Saat ia tiba, situasinya lebih genting dari yang ia bayangkan. Lingkaran perlindungan semakin menyempit. Musuh bergantian menyerang, batu dilemparkan, anak panah melesat tanpa arah pasti. Dan tanpa diminta, Nusaybah berdiri di depan Nabi. Seorang wanita di garis terdepan pertempuran. Musuh mungkin tak menyangka, di tengah para lelaki bersenjata lengkap, tiba-tiba muncul sosok perempuan dengan sorot mata menyala berdiri menghadang mereka. Serangan pertama datang cepat. Ia menangkis, tangannya bergetar bukan karena takut, tetapi karena tenaga yang belum terbiasa dengan beban pedang berat. Namun, ia tidak mundur. Serangan kedua lebih keras, ia membalas. Dalam sekejap, perannya berubah total, dari pembawa air menjadi prajurit pengindung, dari pendamping menjadi perisai hidup. Namun, medan perang tak pernah memberi ruang untuk adaptasi. Musuh yang menyadari posisinya mulai mengincar dirinya. Bagaimanapun, siapapun yang berdiri paling dekat dengan Nabi adalah target utama. Sebuah tebasan nyaris mengenai wajahnya. Ia menghindar tipis. Satu lagi serangan datang dari sisi lain. Kali ini ia terlambat. Bilah pedang itu menghantam bahunya. Rasa panas menjalar, darah mengalir deras, kakinya goyah sesaat. Tapi hanya sesaat. Ia menggenggam pedangnya lebih erat. Tidak, ini belum selesai. Ia ingat wajah anak-anaknya. Ia ingat janji di malam Baiat Aqobah. Ia ingat bagaimana ia pernah bertanya tentang peran perempuan dalam perjuangan Islam. Dan kini, Allah sedang menjawabnya melalui takdir yang berdarah-darah. Setiap kali Nabi berpindah posisi, ia ikut bergerak. Setiap celah terbuka, ia menutupnya dengan tubuhnya sendiri. Bukan hanya sekali, bukan dua kali, serangan datang bertubi-tubi. Disebutkan dalam riwayat, luka yang ia terima tidak sedikit. Sayatan di bahu, pukulan di tubuh, goresan di lengan. Namun, di tengah luka-luka itu, satu hal tetap utuh, tekadnya. Yang membuat situasi semakin mencekam adalah kabar simpang siur yang terus beredar. Sebagian orang mengira Nabi telah gugur, sebagian lagi panik dan berusaha menyelamatkan diri. Tapi Nusaybah tidak peduli pada suara-suara itu. Selama ia masih bisa melihat Nabi berdiri, selama nafas masih berhembus, ia tidak akan meninggalkan tempat itu. Dan justru di saat sebagian orang mundur, ia maju. Seorang musuh dengan kekuatan besar menerobos mendekat. Targetnya jelas, langkahnya cepat, tatapannya penuh kebencian. Nusaybah melihat arah serangannya. Ia tahu jika tebasan itu mengenai Nabi, akibatnya akan mengerikan. Waktu seperti melambat. Debu beterbangan di udara, suara di sekelilingnya terdengar samar. Yang ia lihat hanya satu, pedang yang terangkat tinggi, siap ditebaskan. Dan ia melangkah maju. Bukan untuk menyerang terlebih dahulu, tapi untuk menjadi penghalang. Apa yang akan terjadi dalam detik berikutnya akan menjadi salah satu momen paling menentukan dalam hidupnya dan mungkin dalam sejarah Islam. Tubuhnya yang sudah penuh luka kini kembali menjadi sasaran. Akankah ia sanggup bertahan? Ataukah pengorbanannya akan mencapai batasnya di sini? Medan Uhud belum selesai menyimpan kejutan, dan keberanian Nusaybah baru saja memasuki babak yang lebih menggetarkan. Detik itu seperti terhenti. Di hadapan Nusaybah binti Ka'ab, seorang prajurit Quraisy menerobos dengan kecepatan dan kekuatan yang tak biasa. Wajahnya dipenuhi amarah, pedangnya terangkat tinggi, mengarah lurus kepada Muhammad. Tak ada lagi ruang untuk berpikir, tak ada lagi waktu untuk ragu. Jika tebasan itu mengenai sasaran, sejarah bisa berubah selamanya.
Dan Nusaybah melangkah maju. Ia tidak sekedar menangkis, ia menghadang dengan seluruh tubuhnya. Pedang musuh menghantamnya dengan keras, benturan itu membuat lengannya bergetar hebat. Luka di bahunya yang sebelumnya belum sempat kering kembali terbuka. Darah memercik, membasahi pakaian dan tanah di sekitarnya. Rasa sakitnya luar biasa. Namun yang lebih kuat dari rasa sakit adalah satu keyakinan. Rasulullah harus selamat. Musuh itu tak menyerah. Ia kembali menyerang, kali ini lebih brutal. Nusaybah membalas, meski tenaganya tak sebanding dengan prajurit terlatih di hadapannya, keberaniannya membuatnya tak gentar. Ia menyerang balik dengan keberanian yang membuat lawannya terkejut, seolah yang berdiri di hadapannya bukan seorang wanita, tetapi seorang kesatria yang telah lama terlatih di medan perang. Tebasan demi tebasan saling beradu. Sementara itu, serangan dari arah lain terus berdatangan. Anak panah melesat, batu beterbangan. Lingkaran pertahanan semakin tipis. Beberapa sahabat telah gugur, sebagian yang tersisa bertarung dengan napas tersengal-sengal. Dan di tengah pusaran maut itu, Nusaybah tetap berada di titik paling berbahaya, tepat di depan Nabi. Riwayat menyebutkan, setiap kali Nabi menoleh ke kanan atau ke kiri, beliau melihat Nusaybah bertarung melindunginya. Bayangkan itu. Di saat banyak orang berusaha menyelamatkan diri, seorang wanita berdiri menjadi dinding terakhir. Serangan berikutnya datang dari arah samping. Kali ini ia tidak sepenuhnya siap. Pedang musuh menghantam bahunya dengan kekuatan penuh. Luka itu dalam, sangat dalam, hingga kelak bekasnya tak pernah benar-benar hilang sepanjang hidupnya. Tubuhnya hampir roboh. Langit Uhud terasa berputar, suara di sekelilingnya seperti menjauh. Darah mengalir deras, membuat tangannya licin menggenggam pedang. Tapi ia menolak jatuh. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia kembali berdiri tegak. Di hadapannya, musuh yang sama masih mencoba mencari celah untuk menyerang Nabi. Dan dalam kondisi terluka parah, Nusaybah justru maju menyerangnya. Ia tidak lagi bertahan, ia menyerang. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya saat itu. Rasa sakit seolah menghilang, digantikan oleh kekuatan yang lahir dari cinta dan iman. Ia bukan lagi sekedar melindungi, ia sedang membuktikan janjinya. Janji yang ia ucapkan di malam sunyi Baiat Aqobah, kini diuji dalam terik dan darah. Musuh itu akhirnya mundur, terdesak oleh perlawanan tak terduga dari seorang wanita yang tak kenal takut. Namun pertempuran belum usai, gelombang serangan terus datang. Setiap kali Nabi berpindah tempat untuk menghindari serangan, Nusaybah ikut bergerak, menyesuaikan posisi, memastikan tubuhnya selalu berada di antara bahaya dan Rasulullah. Beberapa sahabat yang melihat keberaniannya tercengang. Mereka menyaksikan langsung bagaimana seorang wanita bertarung dengan keberanian yang bahkan melampaui banyak lelaki di medan itu. Dan di tengah kekacauan itu, Nabi sendiri menyaksikan perjuangannya. Dalam salah satu momen paling menegangkan, ketika situasi begitu genting, Nabi menyebutkan bahwa dimanapun beliau memandang, beliau melihat Nusaybah berjuang melindunginya. Itulah puncaknya. Itulah titik di mana keberanian, iman, dan pengorbanan menyatu dalam satu sosok. Tubuhnya telah dipenuhi luka. Disebutkan lebih dari 10 luka serius menghiasi tubuhnya hari itu. Namun tidak satu pun membuatnya mundur. Ia tahu ia bisa saja mati di sana. Ia tahu setiap detik adalah pertarungan nyawa. Namun jika kematian harus datang, ia ingin datang dalam posisi melindungi Rasulullah. Itulah klimaks dari semua perjalanan imannya. Seorang ibu, seorang istri, seorang wanita biasa dari Madinah, berdiri sebagai perisai hidup Nabi di tengah badai pedang dan anak panah. Dan saat pertempuran perlahan meredah, satu hal menjadi jelas. Sejarah telah mencatat namanya bukan hanya sebagai saksi perang, tetapi sebagai simbol keberanian yang tak akan pernah dilupakan. Namun pertanyaannya, apa yang terjadi setelah tubuhnya yang penuh luka itu akhirnya tak lagi mampu menahan beban? Apakah pengorbanannya akan berhenti di medan Uhud, ataukah kisahnya masih menyimpan babak lain yang lebih mengejutkan? Jawabannya,
akan terungkap setelah debu Uhud benar-benar mengendap. Debu Uhud perlahan mulai mengendap. Teriakan yang tadi menggema kini berubah menjadi rintihan pelan. Denting pedang tak lagi bersahutan. Angin sore berembus membawa bau tanah, keringat dan darah yang masih basah di medan pertempuran. Di tengah tanah yang dipenuhi bekas jejak perang itu, berdirilah, atau lebih tepatnya hampir roboh, Nusaybah binti Ka'ab. Tubuhnya tak lagi setegap beberapa saat sebelumnya. Pedang yang sejak tadi ia genggam mulai terasa berat. Tangannya gemetar. Luka di bahunya menganga lebar. Darah mengalir tanpa henti, membasahi pakaiannya hingga sulit dibedakan mana kain dan mana luka. Tenaganya terkuras. Namun anehnya, bukan rasa sakit yang pertama kali ia rasakan ketika situasi mulai mereda. Bukan pula ketakutan. Yang pertama kali muncul dari bibirnya adalah pertanyaan lirih, nyaris tak terdengar. Bagaimana keadaan Rasulullah? Bukan tentang lukanya, bukan tentang apakah ia akan selamat, bukan tentang keluarganya. Hanya itu. Di saat tubuhnya sendiri hampir tak sanggup berdiri, pikirannya tetap tertuju pada Muhammad. Beberapa sahabat mendekatinya. Mereka terkejut melihat banyaknya luka yang ia derita. Salah satu lukanya begitu dalam hingga membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Bahkan disebutkan bekasnya tetap ada sepanjang hidupnya. Ia akhirnya terduduk, bukan karena menyerah, tapi karena tubuhnya memang telah mencapai batasnya. Langit Uhud kini tampak sunyi. Pasukan Quraisy mulai mundur. Mereka mengira misi mereka telah cukup memberi luka bagi kaum muslimin. Mereka tidak menyadari bahwa di medan itu telah lahir sebuah simbol keberanian yang jauh lebih kuat dari sekedar kemenangan militer. Di sisi lain, Nabi masih hidup. Dan ketika kabar itu sampai ke telinga Nusaybah, wajahnya yang pucat memancarkan ketenangan yang sulit digambarkan. Seolah seluruh rasa sakitnya mendadak menjadi ringan. Ia tak menangis histeris, ia tak meminta dipuji, ia tak pula menyombongkan diri atas apa yang telah ia lakukan. Ia hanya diam dan bersyukur. Detik-detik menegangkan telah berlalu. Ketegangan yang tadi memuncak kini perlahan turun menjadi keheningan yang menyakitkan. Para sahabat mulai mengumpulkan yang terluka. Mereka mengangkat yang gugur. Tangisan keluarga terdengar samar di kejauhan. Perang memang telah berhenti, namun bekasnya tak akan pernah benar-benar hilang. Nusaybah dibawa untuk dirawat. Luka di bahunya sangat dalam. Setiap kali kain pembalutnya diganti, rasa perihnya kembali terasa. Namun ia tak pernah mengeluh. Yang membuat suasana menjadi semakin menyentuh adalah ketika Nabi menjenguknya. Bayangkan momen itu. Seorang wanita yang tubuhnya penuh luka, terbaring lemah, dan orang yang ia lindungi datang melihat keadaannya. Dalam suasana yang tenang setelah badai, kata-kata yang terucap jauh lebih dalam daripada dentingan pedang sebelumnya. Bagi Nusaybah, semua luka itu bukan penderitaan, itu kehormatan. Ia tidak melihat dirinya sebagai pahlawan, ia hanya melihat dirinya sebagai hamba yang sedang menepati janji. Namun antiklimaks sejati dari kisah ini bukan hanya pada meredanya perang, melainkan pada kesadaran yang perlahan muncul. Betapa tipisnya jarak antara hidup dan mati hari itu. Betapa dekatnya kemungkinan kehilangan Rasulullah. Dan betapa besar tanggung jawab yang telah ia pikul tanpa pernah ia rencanakan sebelumnya. Di tengah keheningan setelah perang, Nusaybah mungkin menyadari satu hal, bahwa keberanian bukan berarti tak merasakan takut. Keberanian adalah tetap berdiri meski takut itu ada. Kini ia tidak lagi berdiri di garis depan. Ia kembali menjadi seorang ibu, seorang istri, seorang wanita Madinah. Namun ada yang berubah.
Namanya kini berbisik dari satu lisan ke lisan lain. Kisahnya mulai diceritakan. Para sahabat yang menyaksikan keberaniannya tak mampu melupakan apa yang mereka lihat. Dan justru disitulah letak keindahan antiklimaksnya. Tidak ada sorak-sorai kemenangan, tidak ada perayaan besar, tidak ada mahkota atau gelar resmi. Hanya luka, hanya bekas sayatan, hanya kenangan tentang detik-detik ketika ia memilih berdiri. Perang Uhud memang menyisakan duka bagi kaum muslimin. Banyak yang gugur, banyak keluarga kehilangan orang tercinta. Secara militer, hasilnya bukan kemenangan mutlak. Namun dari tanah yang basah oleh darah itu, lahir pelajaran besar tentang ketaatan, tentang konsekuensi meninggalkan perintah, dan tentang pengorbanan tanpa syarat. Dan di antara semua pelajaran itu, berdiri sosok Nusaybah sebagai pengingat bahwa iman tidak mengenal batas fisik. Ketika malam mulai turun di Madinah dan kota kembali sunyi, mungkin ia berbaring dengan tubuh penuh perban, menahan nyeri yang datang silih berganti. Namun hatinya tenang, karena hari itu ia tidak lari. Hari itu ia tidak ragu. Hari itu ia telah membuktikan bahwa janjinya bukan sekedar kata-kata. Ketegangan telah surut, pedang telah terhenti, darah mulai mengering. Tapi gema keberanian seorang wanita di Uhud baru saja mulai menyebar. Dan kisahnya belum benar-benar selesai. Perang Uhud telah lama berlalu, tetapi bekasnya tidak pernah benar-benar hilang, terutama bagi Nusaybah binti Ka'ab. Luka di bahunya membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Setiap kali kain pembalut dibuka, rasa perihnya kembali mengingatkan pada hari ketika ia berdiri di antara maut dan Muhammad. Bekas sayatan itu menetap menjadi tanda abadi atas satu keputusan besar yang ia ambil di medan Uhud. Namun kehidupan tidak berhenti pada satu pertempuran. Madinah kembali menjalani hari-harinya. Azan tetap berkumandang, pasar kembali ramai, anak-anak kembali berlarian di lorong-lorong kota. Dari luar semuanya tampak seperti biasa. Dan Nusaybah pun kembali pada perannya sebagai ibu dan istri. Inilah resolusi yang sesungguhnya, bukan tentang kemenangan gemilang, tetapi tentang bagaimana seseorang kembali menjalani hidup setelah melewati badai terbesar dalam hidupnya. Ia tidak berubah menjadi sosok yang menuntut penghormatan. Ia tidak berjalan dengan kesombongan karena pernah berdiri di garis depan perang. Bahkan, jika orang tak mengenalnya, mungkin mereka tak akan menyangka bahwa wanita sederhana itu pernah menghadang pedang demi melindungi Rasulullah. Tetapi di dalam dirinya ada sesuatu yang telah matang. Keimanannya bukan lagi sekadar keyakinan yang tumbuh dalam suasana damai. Ia telah diuji dalam situasi paling mencekam. Ia telah melihat betapa rapuhnya hidup dan betapa mahalnya sebuah ketaatan. Dan ujian belum benar-benar selesai. Beberapa waktu setelah itu, dunia Islam kembali diguncang oleh gelombang kemurtadan. Muncul orang-orang yang mengaku nabi palsu, salah satunya adalah Musailamah al-Kadzdzab. Kaum muslimin kembali dipanggil untuk mempertahankan akidah mereka. Di usia yang tidak lagi muda, Nusaybah tidak memilih untuk tinggal diam. Ia kembali terlibat dalam perjuangan, bahkan dalam perang Yamamah. Di sana ia kembali mengalami luka, bahkan salah satu tangannya terluka parah hingga disebutkan jari-jarinya terpotong. Bayangkan itu. Setelah semua yang ia alami di Uhud, ia masih bersedia kembali ke medan perjuangan. Namun kali ini, suasananya berbeda. Ini bukan lagi tentang melindungi Rasulullah secara fisik, karena Nabi telah wafat. Ini tentang menjaga warisan beliau, menjaga agama yang telah beliau bawa. Resolusi dari kisah Nusaybah bukanlah akhir yang sunyi tanpa arti. Justru disinilah maknanya semakin dalam. Ia membuktikan bahwa keberanian bukan ledakan sesaat di medan perang. Keberanian adalah konsistensi, keteguhan, kesediaan untuk terus berdiri meski dunia berubah. Ketika banyak orang mengenangnya sebagai sang perisai Rasulullah, ia mungkin tak pernah membayangkan gelar itu. Baginya, semua yang ia lakukan adalah bagian dari tanggung jawab iman.
Tak ada penobatan resmi, tak ada panggung kehormatan, tak ada kisah yang langsung ditulis saat itu juga. Namun para sahabat mengingatnya, generasi setelahnya meriwayatkan keberaniannya, dan sejarah menempatkannya di barisan wanita-wanita luar biasa dalam Islam. Resolusi ini membawa kita pada satu kesimpulan sunyi. Konflik besar dalam hidup tidak selalu berakhir dengan sorak-sorai. Kadang ia berakhir dengan seseorang yang kembali ke rumahnya, membawa luka, membawa pelajaran, dan membawa keteguhan yang lebih dalam. Nusaibah kembali menjadi bagian dari masyarakat Madinah. Ia tetap seorang ibu, tetap seorang hamba Allah. Namun kini ia juga menjadi simbol. Simbol bahwa iman dapat mengalahkan rasa takut. Simbol bahwa perempuan memiliki ruang besar dalam perjuangan. Dan simbol bahwa janji kepada Allah bukanlah kata-kata ringan. Ketika akhirnya usia menjemputnya, ia tidak dikenang karena harta atau kedudukan. Ia dikenang karena satu momen di Uhud dan karena keteguhan setelahnya. Itulah penyelesaian sejatinya, bukan sekadar selamat dari perang, tetapi selamat dalam menjaga iman hingga akhir hayat. Waktu terus berjalan. Generasi berganti. Kota Madinah yang dulu sederhana perlahan berkembang menjadi pusat peradaban besar. Namun di antara riuhnya sejarah, nama Nusaibah binti Ka'ab tetap hidup. Bukan karena kekuasaan, bukan karena keturunan bangsawan, tetapi karena satu sikap yang diambilnya di saat paling genting. Ia tidak pernah mencari panggung. Ia tidak pernah meminta dikenang. Namun sejarah memilihnya. Ketika orang-orang berbicara tentang Perang Uhud, mereka tidak hanya mengingat strategi yang gagal atau luka yang diderita kaum muslimin. Mereka juga mengingat seorang wanita yang berdiri di antara maut dan Muhammad. Seorang ibu yang tubuhnya menjadi tameng. Seorang hamba yang janjinya lebih kuat daripada rasa takutnya. Akhir hidupnya tidak diwarnai gemerlap. Ia kembali seperti manusia biasa, menjalani hari-harinya dengan sederhana, dengan iman yang tetap menyala. Namun bekas luka di tubuhnya menjadi saksi bisu tentang apa yang pernah ia lakukan. Dan mungkin justru disitulah letak keindahan akhir kisahnya. Ia membuktikan bahwa keberanian bukan milik jenis kelamin tertentu, bahwa cinta kepada Rasul bukan hanya ucapan, tetapi tindakan, bahwa iman sejati akan menemukan jalannya sendiri untuk dibuktikan. Hari ini, berabad-abad setelah peristiwa itu, namanya masih disebut, masih diceritakan, masih menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Karena kisahnya bukan hanya tentang perang, kisahnya tentang pilihan, tentang janji yang ditepati, tentang berdiri saat orang lain mundur. Dan mungkin pertanyaan terbesarnya untuk kita adalah ini. Jika suatu hari iman kita diuji, apakah kita akan tetap berdiri? Kisah Nusaibah binti Ka'ab mengajarkan kita bahwa keberanian sejati lahir dari iman yang kokoh. Ia bukan sosok tanpa rasa takut, tetapi ia memilih untuk tetap berdiri ketika yang lain mundur. Ia membuktikan bahwa cinta kepada Muhammad bukan sekedar ucapan, melainkan pengorbanan nyata. Hari ini, mungkin kita tidak berada di medan perang, tapi kita punya medan juang masing-masing. Menjaga sholat, mempertahankan kejujuran, melindungi keluarga, dan tetap teguh di tengah godaan zaman. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Tulis di komentar pelajaran apa yang paling membekas di hati kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya di Check In, cerita dan kisah inspiratif.